Sabar dulu dong ya adik-adik. Kak Ella sebelum menjelaskan tentang norma akan bertanya dulu nih ke kalian. Kalian pasti mempunyai kepentingan kan? Dan kepentingan masing-masing orang pasti berbeda bukan? Nah, agar tidak terjadi perselisihan atau konflik akibat perbedaan kepentingan, maka dibutuhkan norma dalam masyarakat. Sehingga secara mudahnya, norma adalah aturan yang disepakati bersama. Nah, agar lebih jelasnya, yuk kita simak video ini sampai selesai ya. Adik-adik Sobat Eksis, dalam kehidupan bermasyarakat, kita pasti selalu berinteraksi ataupun berhubungan dengan orang lain. Nah, dalam berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain, maka akan mudah sekali terjadi konflik. Ya namanya saja berbagai orang dengan berbagai kepentingan, maka konflik akan mudah sekali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Memang sih adik-adik, konflik itu nggak akan pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Tetapi sebagai masyarakat, kita kan pasti menginginkan kehidupan yang tertib dan harmonis, bukan? Untuk kehidupan yang tertib dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, maka dibutuhkanlah sebuah norma. Norma adalah aturan atau petunjuk atau kaidah yang dibuat untuk menilai baik dan buruk. Atau norma adalah aturan mengenai hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Maka dari itu, karena norma sangat berperan penting dalam masyarakat, norma memiliki nilai-nilai yang harus dipelihara. Apa saja ya? Nilai yang harus dipelihara dalam norma. Yang pertama, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Karena norma berisi perintah dan larangan, maka norma akan menciptakan ketertiban karena masyarakat akan patuh dan selaras dengan tujuan bersama. Yang kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga. Dengan adanya norma, maka masyarakat akan saling menghargai kepentingan satu sama lainnya. Yang ketiga, membentuk akhlak atau karakter manusia yang baik dan sesuai dengan Pancasila. Yang keempat, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain memiliki nilai yang harus dipelihara, norma juga memiliki fungsi dan peranannya loh adik-adik. Apa saja ya fungsi dan peranan dari norma itu? Yang pertama, sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dengan adanya norma, masyarakat akan mengerti mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, sebagai alat untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Dalam kaitan ini, norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan ataupun ketidaktertiban. Yang ketiga yaitu sistem pengendalian sosial. Dalam fungsi ini, norma menjadi alat yang dapat mengendalikan dan mengawasi tingkah laku anggota masyarakat. Yang keempat, sebagai alat untuk mewujudkan keadilan. Norma atau aturan akan melindungi kepentingan masing-masing masyarakat, sehingga apabila ada yang mengganggu kepentingan masyarakat, maka norma akan menjadi alat untuk mewujudkan keadilan. Yang kelima, menciptakan kehidupan di masyarakat yang aman dan tertib. Yang keenam, mencegah terjadinya benturan kepentingan di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu sebagai dasar dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Nah, itulah tadi fungsi dan peranan dari norma. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis norma. Yang pertama yaitu jenis norma berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya ada dua jenis norma, yakni norma tertulis dan norma tidak tertulis. Yang pertama yaitu norma tertulis. Norma tertulis adalah norma yang dideklarasikan oleh anggotanya dalam bentuk tulisan dan biasanya ditetapkan oleh pihak berwenang. Atau norma tertulis adalah norma yang tertulis untuk mengatur anggota-anggotanya dan biasanya norma ini bersifat resmi. Yang kedua yaitu norma tidak tertulis. Norma tidak tertulis biasanya terbentuk dari kebiasaan,
Sehingga norma ini diakui keberadaannya karena interaksi yang berlangsung cukup lama. Eits, adik-adik, norma tidak tertulis itu juga mempunyai beberapa jenisnya loh. Seperti yang pertama yaitu cara atau usage. Cara merupakan suatu perbuatan tertentu yang membentuk pola dalam melakukan suatu hal. Misalnya seperti cara makan orang Indonesia itu dengan menggunakan tangan kanan. Nah, biasanya apabila ada yang melanggar, maka sanksinya bisa berupa celaan ataupun teguran. Yang kedua yaitu kebiasaan atau folkways. Kebiasaan merupakan perbuatan berulang-ulang yang dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan yang jelas. Contohnya seperti menghormati orang tua. Yang ketiga yaitu tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan yakni sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Contohnya seperti larangan berjudi, larangan membunuh, larangan mencuri, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu adat istiadat atau custom. Adat istiadat merupakan kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi kuat dalam kehidupan masyarakat. Adat istiadat juga sering disebut sebagai norma adat yang berarti peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang berkembang dan dipertahankan masyarakat secara turun-temurun. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis norma yang lain ya. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama yaitu norma atau aturan yang bersumber dari perintah Tuhan. Biasanya sebagian besar norma agama itu bersifat umum ataupun universal. Sehingga norma atau aturan ini bisa berlaku untuk semua manusia tanpa memandang agama masing-masing manusianya. Contohnya seperti perintah untuk berbuat baik kepada sesamanya. Yang kedua yakni norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan yang bersumber dari hati nurani yang diyakini sebagai pedoman hidup manusia. Biasanya pelanggaran terhadap norma kesusilaan merupakan pengingkaran terhadap hati nurani. Maka sanksi yang didapat yaitu bersifat individual. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan yang bersumber dari pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma ini juga bisa disebut sebagai sopan santun atau tata krama. Contoh dari norma kesopanan yaitu menunduk saat melewati orang tua atau mendahulukan orang tua saat mengambil makanan. Yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh negara yang sudah tercantum dengan jelas dalam perundang-undangan. Norma ini berisi perintah dan larangan yang biasanya memiliki sanksi yang tegas. Bagi orang yang melanggar norma hukum, ia akan mendapatkan hukuman yang telah ditetapkan oleh negara. Itulah tadi berbagai jenis norma yang sudah kita pelajari. Nah, adik-adik Sobat Eksis, kita juga memiliki norma dasar sebagai dasar pelaksanaan hukum di Indonesia loh. Norma dasar yang kita miliki yaitu Pancasila. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan berbagai aturan di Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila itu berisi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, nilai-nilai tersebut harus tercantum dalam norma-norma yang ada di Indonesia. Contohnya seperti nilai ketuhanan yang harus ada dalam aturan beragama, sehingga manusia berhak memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.